Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfitriani Edi, biasa dipanggil Nadia, NPM 0319011349. Di video kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan, progresivisme, perennialisme, dan esensialisme. Disimak baik-baik ya videonya. Apa itu filsafat? Filsafat secara harfiah berasal dari kata philo berarti cinta, sophos berarti ilmu atau hikmah. Jadi filsafat secara istilah berarti cinta terhadap ilmu dan hikmah. Pengertian berarti cinta atau loving, sophia berarti pengetahuan atau hikmah atau wisdom. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Pelaku filsafat berarti filosof, berarti a lover of wisdom. Orang berfilsafat dapat dikatakan sebagai pelaku aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Aristoteles, filosof Yunani kuno, mengatakan, filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan, kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud atau ontologi. Adapun pengertian filsafat mengalami perkembangan sesuai era yang berkembang pula. Pada abad modern, Herbert, filsafat berarti suatu pekerjaan yang timbul dari pemikiran, terbagi atas 3 bagian, yaitu logika, metafisika, dan estetika, termaksud di dalamnya etika. Masyarakat primitif menganut pemikiran mitosentris yang mengandalkan mitos guna menjelaskan fenomena alam. Perubahan pola pikir dan mitosentris menjadi logosentris membuat manusia bisa membedakan kondisi real dan ilusi, sehingga mampu keluar dari mitologi dan memperoleh dasar pengetahuan ilmiah. Ini adalah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti serta mempertanyakan dirinya dalam alam raya. Pertama, filsafat kuno dan abad pertengahan di masa ini, pertanyaan tentang asal-usul alam mulai dijawab dengan pendekatan rasional, tidak dengan mitos. Subjek atau manusia mulai mengambil jarak dari objek atau alam, sehingga kerja logika atau akal pikiran mulai dominan. Sebelum era Sokrates, kajian difokuskan pada alam yang berlandaskan spekulasi metafisika. Pada era Sokrates, kajian filosofis mulai menjurus pada manusia dan mulai ada pemikiran bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Beberapa filosof populernya adalah Sokrates 479 sampai 339 sebelum Masehi, Plato 427 sampai 437 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sokrates mendefinisikan, menganalisis, dan mensintesa kebenaran objektif yang universal melalui metode dialog atau dialektika. Satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran progresivisme. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Muhammad Nur Syam 1988 228 sampai dengan 229. Kedua, aliran esensialisme. Aliran ini merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan sejak peradaban umat manusia. Aliran ini muncul pada zaman Renaissance yang ciri-cirinya berbeda dengan progresivisme.
Aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, dan memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Nilai-nilai yang didapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad ke belakang sejak zaman Renaissance sebagai pangkal timbulnya pandangan-pandangan esensialisme awal. Tokoh dalam aliran ini adalah William C. Buckley, Thomas Briggs, Frederick Breed, dan Isaac L. Kandel. Yang ketiga, aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengambilan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Dari pendapat ini diketahui bahwa perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Karena itulah, perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan.